Halo semuanya, jumpa lagi sama Creepypastasya. Hari ini kita akan bahas tentang sistem kasta di India atau dikenal dengan nama Varna. Awalnya konsep ini muncul dari kitab suci Hindu sekitar 1500 sebelum Masehi. Di situ dijelasin kalau masyarakat dibagi menjadi 4 kelompok utama berdasarkan pekerjaan dan fungsi sosial. Tapi seiring waktu, sistem ini malah berubah jadi kayak hierarki sosial yang super kaku, di mana orang dilahirkan dalam kasta tertentu dan gak bisa ganti kasta semau sendiri. Oke, kita mulai dari kasta yang paling tinggi, ada kasta Brahmana. Ini kasta paling atas yang tugasnya berhubungan sama agama dan pengetahuan. Mereka biasanya jadi pendeta, guru, ahli kitab suci, atau penasihat spiritual. Brahmana dianggap suci karena mereka yang paling dekat sama dewa-dewa dalam agama Hindu. Mereka juga dihormati banget. Orang-orang dari kasta lain harus memperlakukan Brahmana dengan penuh hormat, bahkan kadang sampai kayak setengah dewa. Tapi ya, karena terlalu fokus sama agama dan filsafat, mereka biasanya nggak terlibat urusan politik atau bisnis. Yang kedua, ada kasta kesatria. Orang-orangnya berperan untuk melindungi dan memimpin masyarakat. Mereka jadi prajurit, panglima perang, raja, atau bangsawan. Tugas utamanya adalah mempertahankan kerajaan, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban. Kesatria harus berani, adil, dan jago berperang. Dulu mereka yang sering ikut perang buat membela negara atau agama. Yang ketiga, ada kasta Waisya. Mereka ini pedagang, petani, atau pengusaha. Orang-orang yang menjalankan roda ekonomi. Yang keempat, ada Sudra, kasta paling bawah dalam sistem Varna. Biasanya buruh atau pekerja kasar, yang tugasnya melayani kasta-kasta di atasnya. Oke, jadi itu adalah keempat kasta yang ada di India. Tapi ada satu lagi kasta, yaitu kasta Dalit. Dulu dikenal sebagai paria atau tak tersentuh. Adalah kelompok yang secara tradisional tidak tersentuh dalam 4 kasta utama di sistem Varna. Mereka dianggap di luar sistem, alias paling bawah dalam struktur sosial. Dan sayangnya sering banget diperlakukan gak adil sepanjang sejarah. Dulu banget, Dalit gak boleh disentuh atau bahkan mendekati anggota kasta atas, karena dianggap najis secara spiritual, makanya disebut untouchable atau tak tersentuh. Mereka biasanya dikasih pekerjaan yang dianggap kotor atau tidak layak oleh kasta lain. Misalnya membersihkan selokan, mengurus jenazah, atau menyapu jalan. Di masa lalu dan kadang masih terjadi di masa sekarang, mereka nggak boleh masuk kuil, nggak bisa minum dari sumur yang sama, bahkan kadang nggak bisa boleh duduk bareng di sekolah atau naik kendaraan umum bareng kasta atas. Nah, awal perjuangan dan perubahan sistem Dalit adalah dimulai dari seorang pemuda, cendekiawan, pengacara, dan pemimpin politik yang menulis konstitusi India. Dia sendiri lahir sebagai Dalit dan sangat vokal dalam memperjuangkan hak kelompoknya. Dia bahkan masuk agama Buddha sebagai bentuk protes terhadap sistem kasta Hindu. Lalu konstitusi India secara resmi melarang diskriminasi kasta termasuk terhadap kelompok Dalit pada tahun 1950. Pemerintah India memberikan kuota untuk Dalit dalam pendidikan, pekerjaan pemerintah, dan politik agar mereka bisa mengejar ketertinggalan. Nah, yang paling banyak ditanyakan, apakah sistem kasta di India sampai sekarang masih ada? Jawabannya masih. Walaupun hukum sudah berpihak ke mereka, dalam kehidupan nyata diskriminasi masih sering terjadi, terutama di desa-desa terpencil dalam pernikahan, karena pernikahan beda kasta masih tabu di banyak tempat, dalam akses terhadap fasilitas umum atau pelayanan publik. Tapi sekarang juga banyak aktivis muda Dalit yang vokal di media sosial, politik, dan budaya. Musik, puisi, film, dan literatur juga jadi alat mereka buat melawan ketidakadilan. Oke, jadi Dalit itu kelompok yang dulu paling tertindas di India karena sistem kasta. Tapi sekarang mereka bangkit dan melawan. Meski perjuangannya belum selesai, dunia makin terbuka dan makin banyak yang sadar bahwa setiap manusia itu setara, nggak peduli lahir di kasta mana.